Setiap malam, Rian melihat seorang wanita cantik berdiri di depan apartemennya. Wajahnya sempurna, senyumnya menggoda. Tapi setiap kali Rian menatapnya lebih lama, udara jadi dingin dan bayangan wanita itu tak pernah punya pantulan di tanah. Siapa sebenarnya wanita itu dan kenapa hanya dia yang bisa melihatnya? Langit sore itu berwarna abu-abu keunguan. Rian menatap jendela bus yang bergetar halus saat kendaraan besar itu memasuki wilayah kota. Gedung-gedung tinggi menjulang, lampu-lampu mulai menyala, dan hiruk-pikuk kendaraan membuat udara terasa penuh tekanan. Ia menarik napas panjang. Pindah ke kota besar adalah langkah besar dalam hidupnya. Di dalam tas ranselnya hanya ada pakaian secukupnya, laptop, dan dokumen pekerjaan. Semua tabungannya ia habiskan untuk sewa apartemen kecil di pinggiran kota. Meski bangunannya tidak terlalu baru, lokasinya cukup strategis. Ia membayangkan hidup baru yang sederhana, bekerja siang hari, beristirahat di malam hari, dan perlahan menata masa depan. Tapi, takdir sepertinya punya rencana lain. Apartemen Permata Indah berdiri di ujung jalan yang agak sepi. Dari luar, catnya mulai pudar dan papan nama yang berkarat bergoyang tertiup angin. Lorong depannya diterangi lampu jalan kuning redup, menciptakan bayangan panjang di antara pot bunga yang layu. Rian menarik koper kecilnya, lalu mengetuk meja satpam. "Permisi Pak, saya Rian, penyewa baru kamar 12. Satpam tua yang berjaga malam itu menatapnya lama. "Oh, iya, lantai 3, kamar yang pojok ya, kuncinya sudah disiapkan," katanya sambil menyerahkan gantungan besi kecil. Senyumnya tipis, matanya lelah, tapi ada sesuatu dari caranya berbicara, seolah ada hal yang ingin disampaikan, tapi ia menahannya. "Terima kasih Pak," ujar Rian sambil menaiki tangga sempit yang berderit di setiap langkahnya. Kamar itu tidak buruk. Dinding putih sedikit mengelupas, tapi bersih. Ada meja kecil, ranjang tunggal, dan jendela besar menghadap ke jalan. Saat membuka tirai, Rian bisa melihat pemandangan kota yang sibuk meski malam sudah turun. Lampu-lampu mobil terlihat seperti arus cahaya panjang yang tak pernah berhenti. Ia duduk di tepi ranjang, merasa lega akhirnya punya tempat sendiri. Namun ketika hendak menutup jendela, matanya menangkap sesuatu. Di seberang jalan, di bawah lampu jalan yang redup, berdiri seorang wanita. Ia mengenakan gaun merah, rambutnya hitam terurai panjang, dan kulitnya terlihat sangat pucat. Wanita itu berdiri diam, menatap lurus ke arah jendela kamarnya. Tatapannya lembut, namun anehnya membuat jantung Rian berdegup lebih cepat. Rian mencoba berpikir logis. Mungkin penghuni lain, gumamnya pelan. Tapi kenapa berdiri di sana, sendiri? Tidak bergerak, tidak menunduk meski angin cukup kencang. Setelah beberapa menit, ia menutup tirai dan mencoba mengabaikannya. Malam itu, Rian berbaring sambil memainkan ponselnya. Suara lalu lintas di luar makin pelan, berganti dengan dengung estrik dan sesekali langkah kaki dari kamar sebelah. Tepat sebelum ia tertidur, terdengar ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Rian membuka mata. Ia menatap ke arah jendela. Tirainya masih tertutup, tapi bayangan samar tampak bergerak di balik kain tipis itu. Ia menelan ludah. Mungkin angin, katanya menenangkan diri. Tapi tak lama kemudian ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Ia berdiri perlahan, mendekat ke jendela. Tangan kanannya gemetar saat menyibak sedikit tirai itu. Dan di luar sana, wanita bergaun merah itu berdiri tepat di depan kaca. Senyumnya terlalu lebar. Matanya menatap lurus ke arah Rian, seolah tahu ia sedang diperhatikan. Tubuhnya kaku. Ia tidak bisa berteriak, tidak bisa menutup kembali tirai itu, hanya berdiri terpaku dengan napas tersengal. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya dan menempelkan telapak munyilnya ke kaca. Dari dalam, Rian bisa melihat kulit tangannya seperti retak, seperti kulit kering yang pecah-pecah. Udara di kamar mendadak dingin. Napas Rian keluar seperti asap. Ia mundur satu langkah, lalu 2 langkah, dan saat ia memejamkan mata, terdengar suara bisikan halus dari balik jendela. "Rian?" Seketika tubuhnya merinding hebat. Ia memutar tubuh, berlari ke arah pintu, dan menyalakan semua lampu. Setelah beberapa detik, ia memberanikan diri menoleh lagi ke arah jendela.
Wanita itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bekas kabur di kaca menyerupai bentuk telapak tangan. Keesokan harinya, Rian berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia sarapan seadanya, lalu berangkat ke kantor barunya. Namun di tengah perjalanan, bayangan malam tadi terus menghantuinya. Ia berpikir mungkin karena kelelahan setelah perjalanan jauh. Ia mencoba melupakannya, tapi rasa dingin di tengkuknya seolah masih menempel. Bahkan aroma samar bunga melati entah kenapa terus tercium. Di kantor, semuanya berjalan normal. Rian mencoba beradaptasi dengan rekan-rekan baru, dan ketika sore tiba, ia kembali ke apartemen dengan niat untuk langsung tidur. Tapi begitu ia melewati pos satpam, penjaga tua itu menghentikannya. "Mas Rian, malam tadi sempat dengar sesuatu?" tanya penjaga itu tiba-tiba. Rian berpura-pura tenang. "Maksudnya, Pak?" Satpam itu menatap ke arah jendela lantai 3. "Oh, tidak, cuma tanya saja. Soalnya beberapa penghuni bilang suka ada yang ngetuk jendela di malam hari dari arah jalan." Rian terdiam, dingin menjalari tubuhnya. "Mungkin cuma angin, Pak," jawabnya cepat mencoba tersenyum. "Bisa jadi," gumam satpam itu pelan. "Tapi kalau malam nanti dengar suara aneh, jangan dibuka ya. Tirai, jendela, apapun itu, jangan dibuka." Rian menatap wajah tua itu yang tampak serius. "Kenapa, Pak?" Satpam itu menunduk, menghela napas panjang. "Sudah lama, Mas, ada yang suka berdiri di bawah lampu jalan sana. Tapi dia bukan penghuni sini." Rian terpaku. Suara lalu lintas di kejauhan terasa makin jauh. Angin malam menggerakkan ranting pohon di depan gerbang. Dan entah kenapa, dalam benaknya kembali terbayang senyum wanita bergaun merah itu. Senyum yang terlalu indah untuk dimiliki manusia. Malam kedua di apartemen itu terasa lebih sunyi. Angin malam menyusup lewat celah jendela, membawa aroma lembab yang menempel di dinding. Lampu kamar redup hanya menyisakan cahaya kekuningan di lantai yang menyoroti bayangan Rian yang tampak lelah. Ia mencoba membaca buku, tapi pikirannya terus kembali ke kejadian semalam. Wajah pucat wanita itu, gaun merahnya yang berkilat di bawah lampu jalan, dan suara bisikan yang memanggil namanya, semuanya seperti terpatri di dalam kepala. "Pasti cuma halusinasi," gumamnya pelan sambil menutup buku. Tapi ketika menoleh ke arah jendela, tubuhnya langsung menegang. Tirai bergoyang pelan. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya tirai yang bergerak seperti disentuh dari luar. Rian menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mendekat perlahan. Ia membuka sedikit celah kain itu dan tidak melihat apapun. Hanya jalan yang sepi dan lampu jalan yang berkelap-kelip seperti akan padam. Ia menarik napas lega. Lihat, nggak ada apa-apa. Namun begitu ia berbalik, pantulan kaca jendela menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ada sosok perempuan di belakangnya, berdiri, diam, rambutnya terurai panjang menutupi sebagian wajah. Rian sontak menoleh cepat, tapi kamar kosong, hanya dirinya sendiri di sana. Kaca itu kini hanya memantulkan bayangannya yang gemetar. Malam terus berjalan. Jam di dinding menunjukkan lewat tengah malam. Rian berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit yang remang. Entah kenapa, matanya enggan terpejam. Ada perasaan seperti sedang diperhatikan. Ia menggulung selimut, mencoba menenangkan diri. Tapi di sela keheningan, terdengar bunyi lembut seperti kuku menggores kaca. Krek, krek, krek. Suara itu berasal dari jendela. Perlahan, teratur, seperti seseorang menulis sesuatu di sana. Rian menelan ludah. "Sudah cukup," katanya berbisik pada diri sendiri. Tapi rasa penasaran lebih kuat daripada takut. Ia turun dari ranjang, berjalan mendekat, lalu membuka sedikit tirai. Di kaca itu, dengan goresan samar, tertulis, "Jangan tinggalkan aku, Rian." Tangannya bergetar hebat. Ia mundur, hampir terjatuh. Bagaimana mungkin seseorang tahu namanya? Siapa yang menulis itu? Ia meraih ponsel, ingin menyalakan kamera dan merekam, tapi tiba-tiba lampu padam total. Kegelapan menyelimuti kamar, hanya cahaya dari luar yang masuk sedikit. Dan di luar sana, wanita bergaun merah itu berdiri lagi. Wajahnya kini terlihat lebih jelas. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya kosong tapi bibirnya tetap melengkung dalam senyum lembut. Ia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk lurus ke arah Rian.
Rian terpaku. Ia ingin berlari tapi tubuhnya seolah membeku. Hanya jantungnya yang berdetak sangat keras. "Siapa kamu?" Suaranya nyaris tak terdengar. Wanita itu memiringkan kepala. Rambutnya bergeser memperlihatkan sebagian wajah. Di pipinya ada bekas luka bakar yang menghitam. Lalu ia tersenyum lebih lebar, membuka mulut, namun tidak ada suara keluar. Hanya udara dingin yang merembes masuk lewat celah jendela, menampar kulit Rian seperti kabut beku. Ia menjerit dan menjatuhkan diri ke lantai. Saat ia kembali menatap jendela, sosok itu telah hilang. Namun, di kaca masih ada tulisan tambahan. "Aku akan datang malam berikutnya." Keesokan paginya, Rian matanya tampak sayu. Ia tidak tidur semalaman. Di kantor, Dimas, rekan satu timnya, menyapanya dengan heran. "Bro, lo kenapa? Pucet banget. Begadang ya?" Rian memaksakan tawa. "Iya, belum bisa tidur di tempat baru. Tapi serius, lo kelihatan kayak habis diganggu sesuatu." Lo ngontrak di mana?" "Permata Indah. Apartemen tua itu. Tahu?" Wajah Dimas langsung berubah. "Serius? Yang dekat jalan layang itu?" "Iya. Kenapa?" Dimas menghela napas berat. "Lo belum dengar cerita lamanya ya? Tempat itu udah sering dikosongin. Katanya dulu pernah ada perempuan yang mati bunuh diri di situ. Malam-malam suka muncul, berdiri di bawah lampu jalan. Banyak yang ngeliat." Rian meneguk kopi yang tiba-tiba terasa hambar. "Kayak apa?" tanyanya ragu. "Cantik," jawab Dimas pelan. "Katanya dia muncul dengan gaun merah, tapi kalau lo terus natep dia terlalu lama, katanya bisa ikut ke bawah. Entah maksudnya apa, pokoknya aneh." Ucapan itu membuat dada Rian sesak. Ia tidak berani menatap Dimas lama-lama, takut rekan kerjanya membaca kegelisahannya. Malam itu, Rian pulang lebih cepat. Ia berdiri di depan gedung apartemen menatap ke arah lampu jalan tempat wanita itu biasa berdiri. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia masuk ke kamarnya, menutup semua tirai dan menyalakan televisi agar ada suara. Tapi, rasa gelisah tetap menghantui. Ia duduk di tepi ranjang memandangi cermin kecil di meja rias. Beberapa detik kemudian, layar televisi mendadak berkedip lalu mati total. Rian mendekat, menepuk-nepuk tombol daya tapi tak nyala lagi. Ia menoleh ke arah cermin dan tubuhnya kaku. Di pantulan kaca, terlihat sosok wanita berdiri di sudut kamar meskipun di dunia nyata sudut itu kosong. Wanita itu perlahan mendekat ke arah pantulan, bukan ke arah Rian, tapi ke cermin itu sendiri, seolah ia ingin menembus permukaan kaca. Rian tersentak, jatuh terduduk dan tanpa sadar berbisik, "Pergi, jangan ganggu aku." Namun sebelum ia sempat menutup mata, terdengar suara langkah kaki lembut mendekat dari belakang. Langkah itu berhenti tepat di belakang punggungnya. Aroma bunga melati memenuhi ruangan. "Rian." Bisikan itu kembali terdengar lebih dekat, lebih nyata seperti berada di telinganya sendiri. Rian menoleh perlahan, dan di sana, di balik bayangan lampu meja, terlihat Fasok Mira tersenyum lembut dengan mata kosong yang menatap lurus ke dalam jiwanya. Hujan turun sejak sore. Rintiknya deras, memantul di kaca jendela kamar Rian seperti jutaan jarum kecil yang mengetuk pelan. Berirama lambat dan menenangkan, setidaknya bagi orang lain. Tapi tidak bagi Rian. Bagi Rian, suara hujan justru membawa gelisah. Karena sejak 2 malam terakhir, setiap kali hujan turun, dia selalu datang. Rian duduk di lantai, bersandar di tembok dengan selimut menutupi sebagian tubuhnya. Televisi ia biarkan menyala tanpa suara, sekadar memberi cahaya di tengah kamar yang lembab. Matanya lelah, tapi pikirannya waspada. Hingga tiba-tiba, dari balik tirai, terlihat bayangan seseorang berdiri diam. Siluet itu samar, tapi Rian tahu pasti siapa. Gaun panjangnya yang melekat basah oleh hujan, rambut panjang yang menempel di bahu, dan sikap diam yang membuat udara di kamar seolah berhenti bergerak. Wanita itu menatap ke arah jendela kamar Rian lagi. Dan kali ini, entah dorongan dari mana, Rian berdiri. Tubuhnya gemetar, tapi langkahnya justru maju. Ia membuka tirai. Wanita itu berdiri tepat di bawah lampu jalan. Cahaya kuning redup menyorot wajahnya yang lembut, meski pucat. Bibirnya merah darah, senyumnya pelan tapi mengundang. Tatapan matanya dalam, seolah sedang mengenali seseorang.
Rian membuka jendela sedikit, udara dingin malam langsung menerpa wajahnya. "Hei," panggilnya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. "Kamu penghuni sini juga ya?" Wanita itu mendongak, memandangnya, kemudian tersenyum. Senyum yang membuat Rian lupa bagaimana cara bernafas. "Namaku Mira." Suaranya lembut, nyaris seperti desahan angin. "Rian," balas refleks, meski jantungnya berdetak tidak karuan. "Mira." Ia mengulang nama itu. "Kamu tinggal di lantai berapa?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya dalam-dalam, kemudian berkata lirih, "Aku di sini sudah lama." Suara hujan seketika seperti menghilang. Rian melinding, tapi pesona wanita itu terlalu kuat. "Apa kamu sering di sini malam-malam?" tanyanya gugup. Mira tersenyum samar. "Aku menunggu seseorang." "Siapa?" Mata Mira menatap lurus ke matanya. "Kau." Dada Rian terasa sesak. Ia memalingkan wajah, mencoba menertawakan ucapannya. "Kamu bercanda ya?" Tapi saat ia menatap kembali ke arah bawah, wanita itu sudah tidak ada. Malam itu Rian tidak bisa tidur. Bayangan Mira menari-nari di pikirannya. Suaranya, senyumnya, bahkan caranya menyebut namanya. Ia merasa aneh, antara takut dan rindu. Padahal baru bertemu, tapi seolah pernah saling mengenal. Pukul 3 dini hari, Rian terbangun. Ada yang berbeda di kamar. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan aroma melati kembali memenuhi ruangan. Ia duduk pelan di ranjang dan melihat sesuatu di sudut kamar. Mira berdiri di sana. Gaunnya basah meneteskan air ke lantai, tapi wajahnya masih tersenyum lembut. "Kamu masuk lewat mana?" tanya Rian dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan mendekat. Setiap langkahnya terdengar pelan tapi berat, seperti langkah di dalam air. Ketika jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, Rian bisa melihat kulit lehernya yang pucat dan bekas luka gosong di sisi kanan wajahnya. Refleks Rian mundur, tapi Mira mengelurkan tangan. "Jangan takut." Suaranya halus tapi dingin. "Aku tidak akan menyakitimu." Rian menatap mata itu. Benar, di dalamnya tidak ada kebencian, hanya kesedihan yang dalam. Entah kenapa, Rian merasa iba. Ia mendekat sedikit. "Kenapa kamu di sini?" tanyanya lirih. Mira tersenyum tipis. "Karena aku tidak punya tempat lain." Ia mendekat, menatap Rian lebih dekat lagi, lalu menambahkan dengan suara nyaris berbisik, "Karena kamu mirip sekali dengan dia." "Dengan siapa?" Namun Mira hanya menatapnya sebentar, kemudian menghilang perlahan seperti kabut yang tertiup angin. Rian terdiam lama, hanya menatap udara kosong di depannya yang masih beraroma melati. Keesokan paginya, Rian bangun dengan tubuh lemas. Kepalanya pusing, tenggorokannya kering, dan kulit di lehernya terasa nyeri seperti memar. Ia berlari ke cermin dan benar, di lehernya tampak bekas jari samar berwarna kebiruan. Pikiran logisnya berusaha menolak. Mungkin aku ketindihan, mungkin cuma mimpi. Tapi saat ia menatap cermin lebih lama, di belakang bayangannya, terlihat Mira berdiri, menatap lembut dengan senyum yang sama. "Selamat pagi, Rian. Aku senang kamu akhirnya melihatku," bisiknya pelan. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir sesekali menyambar, memantulkan cahaya putih di langit kelabu. Dari jendela kamarnya, Rian memandangi air yang menetes tanpa henti, sambil menggenggam secangkir kopi yang mulai dingin. Ia tidak bisa tidur sejak kejadian malam sebelumnya, sejak Mira muncul di kamarnya, menyentuh pipinya dengan tangan sedingin es, lalu lenyap begitu saja, meninggalkan jejak air di lantai. Kini setiap kali Rian memejamkan mata, yang ia lihat hanyalah wajah itu, wajah yang cantik tapi menyimpan luka. Di antara suara hujan, samar-samar tercium aroma melati. Wangi itu lembut,
menenangkan, tapi malam ini justru membuat kulit Rian meremang. Ia menatap sekeliling, memastikan tidak ada bunga di kamar. Tidak ada. Aroma itu datang entah dari mana, menyebar cepat hingga membuat dadanya terasa sesak. Dan dari sudut kamar terdengar suara lembut seperti helaan napas panjang. Rian menoleh pelan. Di sana, di dekat meja, Mira berdiri lagi. Gaunnya kering, rambutnya terurai indah, wajahnya tampak lebih manusiawi dari sebelumnya, namun matanya tetap hampa. "Rian?" ucapnya pelan. Suara itu membuat tubuh Rian menegang. Ia tidak tahu harus lari atau tetap di tempat. "Aku kangen," kata Mira lagi. Senyumnya perlahan merekah. Rian mencoba berbicara, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. "Mira, kamu sebenarnya siapa?" Mira mendekat perlahan. "Kamu sudah tahu jawabannya." Ia menyentuh dada Rian. Dingin, begitu dingin, tapi anehnya menenangkan. Rian tidak menolak. Ia hanya berdiri diam, menatap wajah itu dari jarak sangat dekat. "Kenapa aku?" tanyanya pelan. "Karena kamu mirip dengannya, orang yang meninggalkanku di sini." Mata Rian membulat. "Meninggalkanmu?" Mira mengangguk. Dia berjanji akan menjemputku malam itu, tapi malah membiarkanku mati sendirian. Suara Mira berubah bergetar. Wajahnya menunduk, air matanya menetes. Tapi yang jatuh bukan air bening, melainkan darah tipis yang mengalir di pipinya. Rian mundur, ngeri. "Kamu bukan manusia." Mira menatapnya. "Tidak, Rian, tapi aku juga tidak ingin begini. Aku hanya ingin hidup lagi." Hari-hari berikutnya menjadi kabur bagi Rian. Setiap malam aroma melati muncul sebelum Mira menampakkan diri. Kadang di kamar mandi, kadang di dapur, bahkan di tempat tidur. Rian mulai kehilangan waktu. Ia tak tahu kapan tidur, kapan bekerja, atau apakah ia masih benar-benar hidup. Di kantor, Dimas mulai curiga. "Bruh, lo kenapa makin pucat aja? Lo sakit?" Rian tersenyum hambar. "Cuma kurang tidur." Tapi Dimas tidak percaya. Yang menatap leher Rian yang tampak lebam samar. "Itu luka apa? Lu jatuh?" Rian spontan menutupi lehernya dengan kerah kemeja. "Ah, bukan apa-apa, gatal aja." Namun malam itu, setelah semua karyawan pulang, Dimas memutuskan mengikutinya diam-diam. Ia melihat Rian berjalan cepat ke arah apartemen tua, menunduk tanpa ekspresi. Saat melewati gerbang, Dimas mencium bau bunga melati yang sangat kuat, padahal tidak ada satupun pohon melati di sekitar. Sesuatu di tempat itu membuat bulu kuduknya berdiri. Rian tiba di kamar, langsung menyalakan lampu. "Sudah cukup, Mira, aku nggak kuat lagi. Tolong, biarkan aku hidup normal." Sunyi, tidak ada jawaban. Namun detik berikutnya semua lampu padam. Kamar gelap gulita, hanya cahaya petir sesekali menyorot wajah Mira di tengah ruangan. "Normal?" bisiknya. "Kau menyebut hidupmu normal setelah semua yang kulalui?" Rian mundur. "Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi kau tidak bisa." "Tidak bisa apa?" potong Mira cepat. Suaranya berubah rendah, serak, seperti berasal dari dua arah sekaligus. Aroma melati makin kuat hingga membuat Rian nyaris muntah. Dari dinding, air hitam mulai menetes. Lampu berkelap-kelip. Mira berjalan mendekat, wajahnya berubah. Bekas luka bakar di sisi kanan wajahnya kini tampak jelas, merah, mengelupas dan mengeluarkan asap tipis. Rian menjerit, "Mira, tolong berhenti." Namun sosok itu malah tersenyum, mendekat lebih dekat, berbisik di telinganya, "Kalau kau benar-benar ingin aku pergi, gantikan aku." Seketika tubuh Rian limbung. Ia terjatuh, napasnya tersengal-sengal, dunia di sekitarnya berputar, dan pandangannya mulai kabur. Sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar suara terakhir dari Mira. "Jangan takut, sebentar lagi kau akan tahu rasanya menjadi aku." Rian terbangun keesokan paginya di lantai. Seluruh tubuhnya lemes, wajahnya dingin, dan di dinding tergores sesuatu seperti tulisan darah. "Aku menunggumu di lorong." Dan di udara masih tercium wangi melati yang sangat kuat, menusuk hidung, membuatnya yakin Mira belum pergi. Sejak pagi, Rian tidak bisa berhenti menatap tulisan di dinding kamarnya. "Aku menunggumu di lorong." Tulisan itu kini mengering,
tapi warna merahnya tetap mencolok di antara cat kusam apartemennya. Ia tidak tahu apakah itu darah sungguhan atau hanya halusinasi, tapi satu hal pasti, aroma melati masih terasa kuat setiap kali ia menatapnya. Rian duduk di sudut kamar, menggenggam kepalanya. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk karena stres kerja dan kurang tidur. Tapi bayangan wajah Mira terus muncul di pikirannya. Jelas, hidup seolah perempuan itu benar-benar ada. Siang menjelang, Rian nekat keluar untuk mencari udara segar. Lorong apartemen terasa lembab dan dingin meski matahari sedang terik di luar. Lampu neon di langit-langit berkedip, menimbulkan suara dengungan halus yang entah kenapa terasa menekan di telinganya. Langkah Rian berhenti di depan lorong paling ujung, lorong tempat ia sering melihat Mira pertama kali. Lorong itu lebih gelap dari biasanya. Cat dindingnya mengelupas dan udara di sana seperti berhenti bergerak. Namun sesuatu menariknya untuk masuk. Ia berjalan perlahan mendekati dinding yang retak dan di sanalah ia melihatnya. Bekas noda merah tua menyebar di sepanjang lantai dan menempel di tembok seperti serpian darah yang sudah lama mengering. Jantung Rian berdetak cepat. Ia jongkok menyentuh noda itu dengan ujung jarinya. Masih terasa lengket, seolah baru saja ada yang menumpahkannya. Tiba-tiba, dari ujung lorong terdengar langkah kaki. "Rian?" Suaranya lembut, terlalu lembut untuk ukuran tempat sunyi seperti ini. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi aroma melati kembali memenuhi udara. "Rian, kenapa kamu mencariku?" Suara itu kini terdengar jelas, seperti berbisik di belakang telinganya. Rian menoleh spontan dan seketika tubuhnya kaku. Mira berdiri di sana. Wajahnya tampak tenang, namun matanya kini berwarna hitam pekat tanpa putih sama sekali. Rian ingin berlari, tapi kakinya seakan menempel di lantai. "Aku cuma ingin tahu siapa kamu sebenarnya," katanya dengan suara gemetar. Mira tersenyum samar. "Kamu sudah tahu, Rian. Tapi kamu ingin mendengarnya dari aku, bukan?" Rian mengangguk pelan. Mira melangkah maju, gaunnya bergoyang lembut mengikuti gerak tubuhnya. "Dulu aku tinggal di apartemen ini, di kamar paling ujung. Aku menunggu seseorang malam itu, seseorang yang berjanji akan datang." Napasnya mulai berat. Tapi yang datang malah orang lain. Dia menghancurkan hidupku. Suara Mira pecah. Ia menunduk lalu perlahan mengangkat wajahnya lagi. Wajah yang kini berubah setengah hangus, matanya meneteskan darah hitam. "Dia membunuhku di lorong ini, Rian. Di tempat kamu berdiri sekarang." Rian mundur beberapa langkah ngeri. Siapa yang membunuhmu?" Mira tidak menjawab. Ia menatap lurus ke arah dinding di belakang Rian. Saat Rian menoleh, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan dua orang di dinding. Seorang wanita berusaha melawan sementara seorang pria mencekiknya hingga tak bergerak. Bayangan itu menari di antara kelap-kelip lampu lorong, seolah memperlihatkan ulang kejadian yang telah lama terkubur. "Dia bukan orang asing," kata Mira pelan. "Dia tinggal di sini juga, dan dia masih hidup." Rian terpaku. "Masih hidup? Siapa dia?" Mira tersenyum pahit. "Kamu akan tahu. Tapi hati-hati, Rian, dia tidak suka masa lalu diungkit." Aroma melati makin kuat, membuat Rian sulit bernapas. Mira berjalan mendekat lalu menyentuh pipinya lembut. "Kalau aku tidak bisa hidup lagi, maka kamulah yang akan melanjutkanku." Wajahnya semakin dekat. Rian bisa merasakan dinginnya napas perempuan itu di kulitnya. Namun sebelum bibir mereka bersentuhan, suara langkah keras terdengar dari arah tangga. "Siapa di sana?" Itu suara Pak Surya, penjaga apartemen. Mira langsung menghilang, meninggalkan udara dingin dan keheningan yang berat. Rian jatuh duduk, terengah. Pak Surya mendekat dengan lampu senter di tangannya. "Mas Rian, ngapain malam-malam di lorong belakang?" Rian menelan ludah. "Pak, saya lihat sesuatu di sini." "Lihat apa?" tanya Pak Surya dengan nada curiga. Rian menunjuk dinding yang tadi berlumur darah. Namun saat lampu senter menyorot ke sana, tidak ada apa-apa.
hanya tembok abu-abu lembab tanpa noda sedikit pun. Wajah Rian memucat. Tapi tadi di sini ada darah dan perempuan itu. Pak Surya menghela napas panjang. Mas, jangan main ke lorong itu malam-malam. Udah sering orang lihat hal aneh di situ. Tempat itu. Ia berhenti sejenak, menatap Rian dengan lekat-lekat. Tempat kejadian pembunuhan beberapa tahun lalu. Korbannya perempuan. Rian terpaku. Namanya Mira. Pak Surya terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Kok kamu tahu? Rian tidak menjawab. Ia hanya menatap ujung lorong yang gelap, di mana bayangan Mira tadi berdiri. Di kepalanya suara perempuan itu masih terdengar. Dia masih hidup, Rian. Dan sekarang dia mengawasi kita. Aroma melati kembali berhembus lembut, walau tak ada satu bunga pun di sekitar mereka. Dan di lantai, samar-samar, terlihat bekas jejak kaki kecil berlumur darah yang memanjang ke arah kamar Rian. Malam kembali turun di atas gedung apartemen tua itu. Lampu-lampu di lorong berkedip pelan, seperti jantung bangunan yang berdetak dengan ritme aneh. Rian berdiri di depan pintu kamarnya, memandangi bekas jejak kaki berdarah yang tadi pagi sempat ia lihat. Kini, jejak itu sudah hilang, seolah tidak pernah ada. Namun aroma melati masih samar-samar tercium di udara. Rian menghela napas dalam-dalam. Ia tidak bisa terus begini. Ada sesuatu yang harus ia temukan. Jawaban, atau mungkin jalan keluar. Sejak Pak Surya menyebut nama Mira siang tadi, pikirannya tidak berhenti memutar satu pertanyaan. Siapa pembunuhnya? Keesokan paginya, Rian memutuskan untuk menyelidiki. Ia datang ke pos penjaga, membawa 2 gelas kopi saset untuk Pak Surya. Pak, saya mau tanya soal kejadian pembunuhan yang Bapak sebut kemarin, kata Rian dengan suara hati-hati. Pak Surya menatapnya sebentar, lalu menyesap kopinya. Itu cerita lama, Mas. Gak usah diingat-ingat. Tapi saya penasaran, siapa pelakunya? Kenapa sampai dibunuh di lorong? Pak Surya terdiam sejenak. Matanya menatap kosong ke arah luar jendela. Katanya sih, korban itu pacaran sama penghuni lama di sini. Tapi hubungan mereka nggak direstui. Suatu malam, mereka ribut hebat. Si perempuan ditemukan nggak bernyawa, dengan bekas luka di leher. Lalu pelakunya? Desak Rian. Nggak pernah ketangkep, jawab Pak Surya lirih. Tapi banyak yang bilang, pelakunya tinggal di lantai atas. Orangnya pendiam, tapi ada aura aneh dari dia. Sekarang pun masih suka kelihatan mondar-mandir tengah malam. Rian menggigil. Nama orang itu? Pak Surya berpikir sejenak. Kalau nggak salah, Bima. Nama itu langsung menancap di kepala Rian. Bima. Ia ingat, beberapa kali sempat berpapasan dengan pria tua berwajah keras di tangga apartemen. Orangnya jarang bicara dan selalu menatap ajam seolah menyimpan sesuatu. Sore itu, rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Rian memutuskan naik ke lantai paling atas. Tangga sempit itu berderit setiap kali ia melangkah. Dindingnya penuh noda lembab dan udara di sana lebih dingin daripada lantai lain. Di ujung koridor, ia melihat sebuah pintu dengan papan nama berkarat bertuliskan Bima. Ia ragu sejenak, lalu mengetuk. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Permisi, Pak. Bima. Masih sunyi. Tapi dari balik pintu terdengar suara gesekan seperti kursi yang digeser. Pintu terbuka sedikit. Seorang pria berusia sekitar 40-an muncul. Matanya cekung, wajahnya tirus, dan kulitnya pucat. Ada apa? Suaranya dalam dan datar. Rian menelan ludah. Saya Rian, tinggal di kamar bawah. Saya cuma mau tanya soal penghuni lama di sini. Namanya Mira. Tatapan Bima langsung berubah. Ia menatap Rian tajam. Kenapa kamu tanya nama itu? Rian mencoba tenang. Saya cuman penasaran. Saya sering lihat dia di lorong belakang. Bima tidak bereaksi, hanya mengerjap sekali.
Jangan main-main dengan nama itu. Dia sudah mati. Tapi kalau kamu terus memanggilnya, dia akan datang lagi. Pintu langsung ditutup keras dari dalam. Rian berdiri kaku di depan pintu, jantungnya berdebar kencang. Ucapannya, dia akan datang lagi, terngiang di telinganya. Ia memutuskan kembali ke kamarnya, tapi begitu melewati tangga, langkahnya terhenti. Dari arah atas, terdengar suara ketukan pelan di dinding. Tuk, 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 3 kali. Rian menengadah. Tidak ada siapa-siapa, tapi ketukan itu berpindah dari dinding ke langit-langit, seperti seseorang sedang berjalan di atasnya. Lalu aroma melati menyergap begitu kuat hingga membuatnya hampir pingsan. Ia berlari ke kamar, menutup semua lampu dan menyalakan semua lampu. Namun ketika menatap cermin di dinding, napasnya terceka. Di belakangnya berdiri Mira. Wajahnya kini lebih jelas dari sebelumnya, cantik, tapi pucat dan dengan luka membiru di lehernya. Rian, suaranya pelan, menggema seolah berasal dari 2 arah sekaligus. Kamu udah nemuin dia kan? Rian berbalik cepat. Kamu maksud Bima? Apa dia yang bunuh kamu? Mira tersenyum samar, matanya berkaca-kaca. Dia yang membuatku begini, tapi bukan cuma dia yang salah. Rian menatapnya bingung. Maksudmu? Ada 1 orang lagi, orang yang menyerahkan aku ke Bima. Aku ingin kamu bantu temukan dia. Rian menggeleng panik. Aku tidak mau ikut campur urusan kalian. Tapi kamu sudah terlibat, bisik Mira. Suaranya berubah tajam. Aku menempel padamu sejak pertama kali kamu menatapku di lorong itu. Sekarang kita sudah terikat. Rian merasakan tubuhnya gemetar. Apa maksudmu terikat? Mira mendekat. Jaraknya hanya sejengkal. Setiap kali aku muncul, sebagian jiwaku masuk ke dalam dirimu. Dan setiap kali kamu menolak, aku mengambil sedikit kehidupanmu. Rian terhuyung, dadanya sesak. Berhenti Mira. Kamu tidak bisa lari. Karena mulai malam ini, apartemen ini tidak akan membiarkanmu tidur. Tiba-tiba lampu-lampu kamar berkedip cepat. TV menyala sendiri, menampilkan gambar lorong belakang apartemen. Dalam layar itu Rian melihat dirinya sedang berdiri di tengah lorong, padahal ia masih di kamar. Ia mundur ketakutan, tapi semua suara di ruangan mendadak lenyap. Hanya tersisa aroma melati yang begitu tajam menusuk menenggelamkannya dalam rasa mual dan panik. Dari layar TV, sosok Rian di lorong menoleh ke kamera dan tersenyum dengan senyum yang bukan miliknya. Keesokan paginya, Dimas mengetuk pintu kamar Rian. Tidak ada jawaban, namun dari celah bawah pintu tercium bau melati yang sangat kuat dan setetes cairan merah menetes perlahan ke lantai koridor. Pagi datang tanpa cahaya. Langit tampak muram, seperti menolak memberi hari baru bagi siapapun yang tinggal di gedung apartemen tua itu. Rian terbangun dengan napas berat. Kepalanya berdenyut hebat, tubuhnya lemas seolah baru saja berlari jauh. Ia menatap tangannya. Di sana ada bekas luka panjang, seperti cakaran kuku. Ia tidak ingat kapan mendapatkannya. Kamar terasa berantakan. Cermin di dinding terpecah sebagian. Dan di tengah-tengah pecahannya, Rian melihat pantulan wajahnya sendiri. Atau setidaknya sesuatu yang menyerupai dirinya. Rambutnya lebih panjang, kulitnya pucat, dan matanya hitam pekat seperti milik Mira. Rian mundur spontan. Apa yang terjadi padaku? Suara dari pantulan di cermin menjawab pelan. Kamu mulai menjadi aku. Hari-hari berikutnya terasa kabur. Rian jarang keluar kamar. Ia makan sedikit, tidur hampir tak pernah. Namun setiap kali memejamkan mata, ia selalu melihat lorong berdarah, bayangan perempuan di ujung tangga, dan wajah Mira yang tersenyum di antara kabut putih. Dimas yang sudah khawatir sejak lama akhirnya memutuskan datang. Ia mengetuk pintu berulang kali. Rian, lo di dalam kan? Ini gua, Dimas. Tidak ada jawaban. Tapi dari dalam terdengar suara bisikan.
suara perempuan yang lembut namun dingin. Dimas menempelkan telinganya ke pintu. "Lo bukan Rian," gumamnya ngeri. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Rian berdiri di sana, tersenyum lemah. "Masuk aja, Dim." Wajahnya pucat, matanya cekung, dan di lehernya tampak guratan merah seperti bekas dicekik. Dimas melangkah ragu ke dalam. "Bro, lo kenapa? Gue nyariin lo 2 hari ini. Lo nggak ngantor? HP lo mati." Rian hanya tersenyum. "Gue baik-baik aja. Cuma ada yang nemenin gue sekarang." Dimas menatap sekeliling kamar, dan saat matanya menatap ke arah cermin, darahnya langsung membeku. Pantulan di cermin bukan Rian. Yang berdiri di sana adalah seorang wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih dengan luka membiru di lehernya. "Mira," bisiknya tanpa sadar. Lampu kamar berkedip. Rian tiba-tiba menutup pintu keras-keras dan menatap Dimas tajam. "Lo nggak usah sebut namanya," bentaknya. Suara Rian terdengar ganda. Satu suaranya sendiri, satu lagi suara perempuan. Dimas mundur, ketakutan. "Bro, lo kenapa? Ini gua, Dimas." Rian menunduk gemetar. "Dia di sini. Dia di dalam gue." Dimas melihat wajah sahabatnya berubah pucat drastis. Matanya menghitam dan dari hidungnya menetes darah tipis. Lalu Rian tertawa pelan. Suara tawanya bukan tawa manusia. "Dimas," katanya lirih, "kamu tahu nggak rasanya mati dicekik? Rasanya hangat, seperti tidur yang lama." Dimas mulai panik. Ia berlari ke arah pintu, tapi mendadak pintu menutup sendiri. Gagangnya terkunci. "Astagfirullah, Rian, sadarlah." Rian menatapnya dengan pandangan kosong. Terlambat. Dia udah di sini. Cermin di dinding bergetar hebat, dan dari pecahan yang retak itu keluar asap hitam pekat. Dari dalam asap, sosok Mira muncul perlahan. Kini wujudnya lengkap, namun wajahnya penuh luka dan matanya hitam polos. Dimas menjerit, melangkah mundur. "Ya Tuhan." Mira menatap Rian. "Waktunya sudah tiba. Tubuhmu sudah siap." Rian memegangi kepalanya, berusaha melawan sesuatu di dalam dirinya. "Pergi, jangan ambil aku." Mira mendekat, menyentuh wajahnya. "Kamu yang membangunkan aku, Rian. Sekarang aku hanya menepati janji." Tubuh Rian bergetar hebat. Suara napasnya berubah seperti 2 orang berbicara bersamaan. Satu menangis, satu tertawa. Dimas berusaha mendekat, tapi angin dingin menerpanya geras hingga ia terlempar ke lantai. "Aku gak mau mati, Mira," jerit Rian. Mira menatapnya penuh kasih sayang. "Bukan mati, cuma berganti." Lalu cahaya lampu meledak bersamaan. Suara kaca pecah menggema dan semua ruangan tiba-tiba menjadi gelap total. Ketika Dimas membuka matanya, semuanya sunyi. Kamar itu berantakan. Cermin hancur sepenuhnya, dan Rian sakat duduk di lantai, menatap kosong ke arah jendela. "Rian," panggil Dimas pelan. Rian menoleh pelan, senyumnya lembut, tapi ada sesuatu yang salah. Tatapan matanya berbeda, terlalu tenang, terlalu asing. "Dia udah pergi," kata Rian pelan. Dimas menghela napas lega. "Alhamdulillah, gua kira lo..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Rian menatapnya tajam. "Sekarang, giliranku hidup lagi." Dimas membeku. Suara Rian kini identik dengan suara Mira. Dan di kaca jendela, pantulan Rian menampilkan wajah Mira yang tersenyum. Hujan turun pelan malam itu. Di luar jendela, aroma melati kembali memenuhi udara, menandakan sesuatu yang tak lagi bisa dibalikan. Rian berjalan menuju cermin yang tersisa, menatap pantulannya dengan mata kosong. Dari bibirnya terdengar bisikan lembut. "Terima kasih sudah membiarkan aku kembali."
Hujan turun deras malam itu. Langit hitam pekat tanpa bintang. Hanya cahaya petir sesekali menembus tirai jendela kamar Rian. Ia duduk di lantai. Punggungnya bersandar di dinding, matanya merah karena tak tidur 2 malam berturut-turut. Nafasnya berat, dan seluruh tubuhnya terasa dingin seperti es. Di tangannya, tergenggam foto lama yang diberikan Pak Hasan, penjaga apartemen. Wajah wanita di foto itu persis seperti wanita yang selalu menghantuinya. Senyum itu, mata itu, bahkan kalung kecil berbentuk hati di lehernya. Semuanya sama. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Gumam Rian dengan suara gemetar. Ia menatap foto itu lekat-lekat. Di balik foto, ada tulisan samar. Untuk Arman dari Ratna. Nama itu membuat dadanya sesak. Ratna, nama yang tak pernah disebutkan wanita itu selama ini. Kalau begitu, siapa yang selama ini bersamaku? Pukul 2 dini hari. Rian berjalan ke dapur dengan langkah gontai. Air di keran menetes pelan, menciptakan irama yang membuat jantungnya semakin tak tenang. Ia menatap cermin kecil di atas wastafel, ingin sekedar membasuh wajah yang kini tampak pucat dan kuyuh. Namun begitu matanya menatap pantulan itu, sesuatu terasa salah. Sangat salah. Wajahnya memang wajah Rian, tapi senyum di bibir pantulan itu bukan miliknya. Senyum itu milik Ratna. Sudah kubilang, Rian, kita akan selalu bersama. Suara lembut namun menyeramkan terdengar dari pantulan itu. Rian terhuyung mundur. Pergi, keluar dari pikiranku, teriaknya sambil memecahkan cermin dengan tangan kosong. Pecahan kaca berjatuhan, melukai kulitnya. Darah mengalir deras, namun tak ada rasa sakit. Dari setiap pecahan cermin yang bertebaran di lantai, wajah Ratna muncul tersenyum dalam ratusan potongan refleksi. Percuma kau melawan, katanya serempak dari segala arah. Tubuhmu mulai menjadi milikku. Ketakutan membuat Rian berlari keluar kamar, menuruni tangga apartemen tanpa alas kaki. Nafasnya memburu, tapi langkahnya kaku seperti ada yang menuntunnya, bukan dirinya sendiri. "Pak Hasan, tolong saya!" serunya begitu mencapai lobi. Namun penjaga tua itu tak ada di tempat. Lampu-lampu lobi mati satu persatu, menyisakan lorong panjang dan sunyi. Suara hak sepatu wanita terdengar di belakangnya. Tok, tok, tok. Rian menoleh perlahan, tubuhnya gemetar. Di ujung lorong, Ratna berdiri dengan gaun merah yang kini berlumuran darah di bagian dada. Matanya hitam pekat, bibirnya tersenyum manis. Tahu kan, Rian, 3 tahun lalu aku mati di lorong ini. Tapi malam ini, aku hidup kembali lewat tubuhmu. Tidak, Rian mundur, tapi setiap langkahnya terasa semakin berat. Tangannya gemetar hebat, kulitnya pucat seperti kehilangan darah. Ratna berjalan mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. Cahaya petir menyorot wajahnya, bukan lagi cantik dan menggoda, melainkan rusak, separuh busuk seperti mayat yang lama dikubur. Rian berlari ke ruang cuci di lantai bawah, berusaha menutup pintu dan mencari sesuatu untuk bertahan. Tapi ketika ia menatap refleksinya di mesin cuci yang mengkilap, ia nyaris menjerit. Wajahnya sudah mulai berubah. Kulitnya tampak halus seperti milik wanita, bola matanya sedikit membesar, dan bibirnya memerah seperti memakai lipstik. Apa yang terjadi padaku? Ratna muncul di belakangnya, memeluk tubuhnya dari belakang. Tenanglah sayang, sebentar lagi semuanya akan selesai. Kau hanya perlu menyerah, dan aku akan hidup di tubuhmu sepenuhnya. Rian berteriak dan mendorongnya keras-keras, namun tubuh Ratna seperti kabut, menembus dinding dan kembali muncul di depannya. Kau tidak bisa kabur, Rian, karena kini aku sudah ada di dalam dirimu. Tiba-tiba, pintu ruang cuci terbuka lebar. Pak Hasan muncul dengan membawa lentera tua dan wajah panik. "Rian, jangan lihat cermin, dia akan menguasai lewat pantulanmu." Rian menoleh ke arah penjaga itu, matanya berair. "Pak, tolong, saya..." Namun belum sempat Pak Hasan mendekat, tubuh Rian menegang, matanya memutih dan dari dalam suaranya keluar tawa nyaring milik wanita. Pak Hasan mundur ketakutan. Ya Tuhan, dia sudah setengah dikuasai.
Bab 8 berakhir dengan Ratna berhasil mengambil alih sebagian tubuh Rian. Kini, hanya tersisa sedikit kesadaran dalam diri Rian yang masih berjuang di antara dua dunia, hidup dan mati, manusia dan ruh. Namun waktu terus berjalan, dan cermin-cermin di apartemen mulai retak satu persatu, menandakan sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi. Pagi menjelang dengan cahaya abu-abu yang muram. Langit masih basah oleh sisa hujan semalam dan udara di sekitar apartemen terasa dingin menusuk. Rian duduk di lantai ruang tamunya, diam memeluk lutut. Wajahnya tampak asing, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melalui malam mengerikan. Namun di balik ketenangan itu ada sesuatu yang salah. Matanya kini tampak terlalu tajam, terlalu berkilat, seperti mata yang bukan milik manusia biasa. Pak Hasan berdiri di ambang pintu, memegang tasbih dengan tangan gemetar. "Rian," panggilnya pelan. Pria muda itu menoleh. Senyum kecil terbentuk di wajahnya, senyum yang membuat darah di tubuh Pak Hasan berhenti mengalir sejenak. Senyum itu bukan senyum Rian, itu milik Ratna. "Dia sudah pergi, Pak. Sekarang saya baik-baik saja." Pak Hasan melangkah perlahan ke dalam ruangan. "Kau tidak bisa menipuku, nak. Aku sudah melihatnya banyak kali. Begitu arwah masuk ke tubuh manusia, dia akan mulai kehilangan refleksi." Rian tertawa pelan, nadanya menggoda. Ia bangkit berdiri dan menatap kaca jendela di ruang tamu. Bayangannya tak terlihat, hanya ruangan kosong di balik pantulan itu. "Jadi benar, dia sudah di dalam tubuhmu," bisik Pak Hasan ngeri. Rian menoleh dengan mata merah menyala. "Tidak, Pak Hasan, bukan dia di tubuhku. Aku yang kini ada di tubuhnya." Seketika ruangan menjadi dingin. Lampu berkelip beberapa kali. Dari cermin yang retak di dinding terdengar bisikan samar, suara lirih, parau, dan penuh kesakitan. "Tolong aku! Jangan biarkan dia! Ambil tubuhku!" Pak Hasan menatap cermin itu. Dalam pantulannya, ia melihat sosok Rian yang lain. Rian yang asli berteriak dari dalam bayangan, seolah terperangkap di dunia lain. Sementara di dunia nyata, tubuhnya kini dikuasai Ratna sepenuhnya. Pak Hasan mengeluarkan sebuah botol kecil dari sakunya berisi cairan hitam. "Air dari makamnya," katanya pelan. "Air ini diambil dari tanah tempat dia dimakamkan. Jika mengenai tubuh yang dia kuasai, rohnya akan terguncang." Ratna yang kini dalam tubuh Rian tersenyum angkuh. "Kau pikir air busuk itu bisa menahan aku?" Pak Hasan melemparkan air itu tepat ke wajah Rian. Seketika tubuh pria itu bergetar hebat. Jeritan nyaring memenuhi ruangan. Dari kulitnya, asap tipis berwarna hitam keluar, dan suara dua orang terdengar tumpang tindih. Suara Rian dan Ratna bertarung merebut kendali. "Keluar dari tubuhku!" "Tidak, tubuh ini milikku sekarang!" Rian jatuh tersungkur, memukul lantai berulang kali. Tangannya mencakar lantai hingga berdarah. Pak Hasan berusaha mendekat, tapi kekuatan tak kasat mata melemparkannya ke dinding. Suasana mencekam, seluruh lampu apartemen padam. Dari jendela, kilat menyambar, menyorot tubuh Rian yang kini berdiri kaku. Napasnya berat, di lehernya kalung berbentuk hati yang dulu milik Ratna tampak berkilau samar. "Sekarang aku hidup kembali," katanya lirih. Suaranya sepenuhnya milik Ratna. Namun di balik matanya yang gelap, seberkas cahaya kecil masih berjuang. Rian belum menyerah. Dalam pikirannya, Rian berlari di ruang gelap tak berujung. Di sekelilingnya, suara tawa Ratna menggema. "Kau tak akan bisa keluar, Rian. Tubuhmu kini adalah rumahku." Rian menatap sekeliling, napasnya terengah-engah. "Kau salah, Ratna. Aku tidak akan membiarkanmu mencuri hidupku." Ia berlari ke arah cahaya samar di kejauhan. Semakin dekat, ia mulai mendengar suara dentuman, seperti jantungnya sendiri yang masih berdetak. "Selama jantung ini masih berdetak, aku akan melawanmu." Sementara itu, di dunia nyata, Pak Hasan memaksakan diri bangkit. Ia mengambil pecahan kaca yang jatuh di lantai. Kaca itu, kaca yang dulu memantulkan wajah Ratna. "Kalau kau ingin tubuhnya, maka kau harus melihat dirimu sendiri lagi, Ratna," teriaknya.
Ia mengarahkan pecahan kaca itu ke wajah Rian. Begitu Ratna melihat pantulan dirinya di sana, wajah busuk, mata gelap, bibir sobek, dia menjerit kesakitan. Jeritan itu mengguncang ruangan. Seluruh cermin di apartemen pecah bersamaan dan cahaya terang menyilaukan muncul dari tubuh Rian. Ratna berusaha bertahan, tapi tubuh itu menolak kehadirannya. Dalam dunia gelap di pikirannya, Rian melihat sosok Ratna mulai terkoyak oleh cahaya putih. "Tidak, aku tidak mau kembali ke kematian," teriaknya. Rian menggenggam tangannya, menatapnya dengan penuh keberanian. "Kau sudah mati, Ratna, dan tempatmu bukan di sini." Dengan teriakan terakhir, cahaya itu meledak, menelan segalanya. Ketika semuanya mereda, Rian jatuh pingsan di lantai. Pak Hasan segera menghampiri, memastikan napasnya masih ada. Ia melihat tubuh itu perlahan tenang. Mata yang tadi merah kini kembali hitam seperti biasa. Namun sesuatu terasa janggal. Kalung berbentuk hati masih menempel di lehernya. Dan sesaat sebelum matanya benar-benar tertutup, Rian tersenyum. Senyum manis yang terlalu familiar. Bab 9 berakhir di ambang ketidakpastian. Apakah Rian berhasil merebut kembali tubuhnya? Atau justru Ratna kini telah benar-benar hidup di dunia melalui dirinya? Pagi itu terasa terlalu sunyi. Hujan telah berhenti, namun langit tetap kelabu seperti menahan sesuatu yang belum selesai. Di luar, burung-burung tak terdengar. Di dalam apartemen nomor 14, aroma dupa samar tercium. Sisa dari ritual kecil yang dilakukan Pak Hasan semalam. Rian masih terbaring di tempat tidur. Tubuhnya tenang, wajahnya damai, seolah tidak pernah melalui malam yang penuh jeritan dan darah. Pak Hasan duduk di kursi dekat jendela, memandangi pria muda itu dengan mata penuh lelah. "Kalau benar kau sudah kembali, Rian, semoga Tuhan menjagamu," gumamnya lirih. Namun sesuatu di dada Pak Hasan masih berat, entah firasat atau ketakutan yang belum sempat mati. Beberapa hari berlalu, Rian mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Ia bekerja, menyapa tetangga, bahkan menolong Pak Hasan memperbaiki lampu di koridor. Semua tampak normal, terlalu normal. Tapi di mata Pak Hasan ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Rian kini lebih tenang dari sebelumnya, namun tatapan matanya sesekali kosong. Ia jarang makan, bicara sendiri, dan yang paling mengganggu, setiap melewati cermin ia selalu tersenyum pelan seperti sedang berbicara dengan seseorang di balik pantulan. Suatu sore, saat langit berwarna jingga pudar, Rian duduk di balkon apartemen sambil memandangi jalanan. Ia menyalakan rokok, lalu berkata pelan, "Kau lihat, Ratna, dunia ini indah, bukan?" Tak ada jawaban. Tapi senyum di wajahnya perlahan berubah menjadi lirih dan manja. "Sekarang kita bisa hidup bersama. Tak ada lagi batas di antara kita." Dari dalam apartemen, di kaca jendela, terlihat dua bayangan. Padahal yang duduk di balkon hanya satu orang. Malamnya, Pak Hasan datang mengetuk pintu. "Rian, boleh aku masuk sebentar?" Pintu terbuka perlahan. Rian berdiri di ambang, mengenakan pakaian santai, wajahnya tenang seperti biasa. "Tentu, Pak. Ada apa?" Pak Hasan melangkah masuk. Pandangannya langsung tertuju pada meja di ruang tamu. Di sana, berdiri sebuah bingkai foto baru. Foto Rian bersama seorang wanita cantik bergaun merah. "Ini siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. "Oh, dia," jawab Rian dengan tersenyum. "Pacarku, namanya Ratna." Darah di wajah Pak Hasan mengalir turun. Tangannya bergetar hebat. "Rian, dari mana kau dapat foto ini?" "Dari kamera ponselku tentu saja." Rian menunjuk ponselnya di atas meja. "Kami baru saja berfoto tadi pagi." Pak Hasan mendekat perlahan, tapi ketika ia melihat ke layar ponsel yang menyala, tak ada apa-apa di sana. Hanya Rian yang berdiri sendirian, tersenyum ke arah kamera. Pak Hasan mundur beberapa langkah. "Astagfirullah, jadi benar," bisiknya gemetar. Rian menatapnya.
kali ini dengan tatapan dingin yang bukan miliknya. "Pak Hasan, terima kasih sudah menolongku malam itu. Tapi mulai sekarang, aku tak butuh perlindungan lagi. Aku sudah bahagia." Senyumnya melebar, dan dari balik tubuhnya, bayangan wanita bergaun merah perlahan muncul di dinding, menempel erat seperti roh yang menyatu dengan tubuhnya. Mata Ratna menatap lurus ke arah Pak Hasan, lalu tersenyum keji. Pak Hasan segera mundur, hampir terjatuh, lalu berlari keluar dari apartemen. Lorong terasa semakin panjang dan gelap, seolah seluruh bangunan menutup dirinya. Saat dia sampai di lobi, dia menatap ke atas. Di setiap jendela lantai atas, tampak sosok Ratna berdiri diam, menatap ke bawah. Satu di setiap jendela, 20 sosok, 20 mata, semuanya tersenyum dengan wajah yang sama. Pak Hasan jatuh berlutut, memejamkan mata, menggumam doa panjang. Tapi di sela suaranya yang bergetar, ia bisa mendengar bisikan lembut dari angin malam. "Sekarang aku hidup di tubuh manusia dan akan tak pernah pergi lagi." Beberapa minggu kemudian, apartemen itu sepi. Pak Hasan mengundurkan diri. Namun penghuni baru mulai berdatangan, dan salah satunya, seorang wanita muda melapor kepada petugas baru bahwa ia sering melihat seorang pria tampan berdiri di depan gedung setiap malam, tersenyum lembut padanya. Petugas itu hanya menjawab ringan, "Ah, mungkin penghuni lama, tak usah khawatir." Namun ketika wanita itu menggambarkan ciri-cirinya, mata tajam, bibir merah, dan senyum menggoda, petugas itu terdiam. "Bentar, kau bilang pria atau wanita?" Wanita itu bingung. Suaranya pelan. Saya tidak tahu. Wajahnya seperti keduanya."